Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian bertema kiat sukses atau kiat-kiat sukses membina rumah tangga. Pembahasan berikutnya adalah seorang suami semestinya menjadi qawwam, pemimpin atau pengayom, pelindung ya, bagi istrinya. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Para lelaki adalah pemimpin bagi para wanita, para istrinya, dengan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka dan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran surah An-Nisa ayat 34. Yang dimaksud dengan qawwam itu artinya seorang suami harus bertanggung jawab, berjuang menjalankan kewajiban memberi nafkah lahir maupun batin, bertindak sebagai pelindung, pengayom, pengarah, guru, dan pemimpin yang baik. Jadi kalau qawwam itu yang secara benar adalah ketika dia membimbing istrinya tidak dengan kasar, tapi juga bukan yang sifatnya lembek. Dia bersikap adil, tidak kaku dan kasar. Kaku dan kasar itu artinya istrinya ingin sesuatu yang mubah, misalkan, sama sekali dilarang, padahal itu sesuatu yang boleh, tidak ada unsur-unsur melanggar keharuman atau muru'ah misalkan, tapi saking kaku dan kasarnya istri tidak diperbolehkan melakukan hal-hal itu. Demikian juga kalau suami kaku dan kasar, mungkin kesalahan yang ringan dari seorang istri tapi disikapi dengan sangat berlebihan. Ini bukan qawwam yang diharapkan. Sebaliknya, ada yang tidak qawwam, suami tidak menjadi qawwam bagi istrinya ketika istrinya dibiarkan melakukan perbuatan maksiat, tidak dilarang, tidak dinasehati, tidak ditegur. Ini juga tidak menjalankan fungsi sebagai qawwam. Istrinya dibebaskan untuk
berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan termasuk dengan laki-laki yang bukan mahramnya misalkan, maka ini seorang suami tidak menjalankan qawwam, tidak berfungsi sebagai pemimpin yang baik. Demikian juga seorang ayah yang mestinya menjadi qawwam bagi anak-anak putrinya, membiarkan anak putrinya keluar tanpa izin. Bahkan waliyadzubillah, kalau di masa sekarang sebagian orang ada yang membiarkan anak-anak perempuannya keluar pacaran, berkomunikasi dengan lawan jenis melalui media-media sosial, maka ini juga tidak berhasil menjalankan fungsi qawwam, pemimpin atau pengayom bagi para wanita. Nah, berikutnya di dalam Al-Quran juga terdapat perintah mempergauli istri secara ma'ruf, berinteraksi dengan istri secara baik. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka para istri kalian secara ma'ruf, secara baik. Nah, ayat lengkapnya adalah, kita akan baca ayat lengkap dari surah An-Nisa ayat 19 agar kita bisa mengambil beberapa faidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita dengan jalan paksa. Tidak halal bagi kalian mewarisi wanita dengan cara paksa. Ini berlaku di masa jahiliyah. Kalau ada seorang wanita suaminya meninggal, maka yang mewarisi wanita ini adalah kerabat dan keluarga sang suami, mantan suami yang sudah meninggal itu. Kebiasaan di masa jahiliyah, mereka mewarisi wanita itu sehingga sangat berhak untuk menikahkan wanita itu dengan siapa saja, bahkan secara dolim, untuk mengambil maharnya. Jadi wanita itu tidak dikembalikan ke walinya, ke ayahnya atau kerabatnya kalau suaminya meninggal, tapi diwarisi oleh keluarga atau kerabat-kerabat suami. Itu di masa jahiliyah. Maka Allah Ta'ala melarang, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita dengan jalan paksa. Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, dan tidak boleh bagi kalian para suami menyusahkan istri-istri mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sang suami mempersulit hidup istri, tujuannya supaya istri melakukan khulu, minta cerai dengan membayar tebusan. Istrinya tidak dinafkahi, tidak diperhatikan, dibikin sulit hidupnya. Tapi sang suami tidak pernah mengucapkan kata cerai, maka dia terombang-ambing. Sebagai istri tidak dapat haknya, tapi dia tersiksa, tidak bisa lepas dari ikatan suaminya.
Dibiarkan begitu oleh sang suami tujuannya supaya sang istri membayar tebusan khulu. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Jangan kalian menyusahkan mereka, para istri, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Mahar itu yang sudah kalian bayarkan, kalian berharap dikembalikan sebagai uang tebusan khulu. Tidak boleh bagi kalian berbuat demikian. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, terkecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka, para istri, secara ma'ruf, secara baik atau secara patut. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan agar seorang suami tidak mudah menceraikan istrinya, meskipun ada perangai-perangai yang tidak dia sukai pada istrinya itu. Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, tidak suka dengan sebagian sifat istri, perilaku istri, maka bersabarlah, karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ini untuk sesuatu perangai atau perilaku istri yang memang masih dalam batas-batas bisa dimaafkan. Jangan keburu ada sesuatu yang tidak disukai langsung diceraikan. Ada yang tidak disukai diceraikan. Tidak demikian. Bisa jadi kalian benci pada sesuatu dalam istri kalian, tapi dengan tetap berada di ikatan pernikahan itu, Allah berikan kebaikan yang banyak. Mungkin kalau kalian bersabar, dengan sebab istri kalian itu lahir anak yang soleh atau solihah, yang akan mendoakan kalian, melanjutkan perjuangan kalian, menjadi da'i, menjadi pengajar-pengajar kebaikan, menjadi pejuang-pejuang Islam, lahir dari rahim seorang istri yang sebagian perangainya tidak kalian sukai. Nah, ini dalam Quran surah An-Nisa ayat 19. Sedangkan sang istri juga sebagaimana istri berhak diperlakukan baik secara ma'ruf, demikian juga istri wajib bersikap baik kepada suaminya. Disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka para istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik, yang ma'ruf, sebagaimana kewajibannya untuk bersikap baik. Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Nah, berikutnya nasihat untuk para suami, jangan mudah mengucapkan kata cerai. Nah, banyak kasus para ikhwah konsultasi, menyesal sudah terlanjur mengucapkan kata cerai, sampai tanya-tanya, Ustadz, kalau kira-kira kalimat cerai itu diucapkan dalam kondisi emosi, hukumnya gimana Ustadz?
Kalau dalam kondisi emosi dia masih sadar, jatuh talak. Karena biasanya ucapan talak itu terjadi karena emosi. Kalau lagi santai-santai, tidak ada angin, tidak ada hujan, terus orang bilang saya ceraikan kamu, ya hampir mustahil, tidak mungkin ada. Biasanya karena bertengkar, biasanya karena emosi. Disitulah diharuskan seseorang menahan emosinya, bersabar, jangan marah. Ketika dia emosi tapi sadar dengan yang dia ucapkan, jatuh talak. Nah, dan di dalam sabda Nabi juga dilarang seseorang itu mengucapkan kalimat cerai, kalimat nikah, kalimat rujuk meskipun main-main. 3 kalimat ini meskipun diucapkan main-main, hitungannya sungguh-sungguh. Nabi SAW bersabda, "Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun." 3 hal yang ungkapan sungguh-sungguhnya terhitung sungguh-sungguh dan main-mainnya terhitung sungguh-sungguh, yaitu an-nikah, akad nikah, wat talaq, cerai, war raja'ah, dan rujuk. Misalkan ada 2 orang ikhwah mau bergurau, mumpung ada ikhwah datang dari berbagai wilayah. Perhatikan para ikhwah, pengumuman, ini saya nikahkan putri saya dengan ini, Pak Fulan ini. Terus dibuat, saya terima nikahnya. Nah, disaksikan banyak orang, padahal minimal 2 saksi. Setelah itu mereka bilang, tadi kami cuma gurau saja, itu tadi cuma main-main saja. Akad nikah yang kami lakukan, yang Anda saksikan, itu cuma main-main tadi. Sesungguhnya sudah terjatuh atau sudah jadi nikah itu. Karena tidak bisa main-main ucapan nikah, talak, dan rujuk. Seorang suami yang niatnya cuma bercanda mengucapkan talak terhadap istrinya, itu jatuh talak. Nah, maka ini adalah termasuk ucapan-ucapan yang tidak boleh dibuat senda gurau atau mainan. Nikah, talak, dan rujuk. Sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Kemudian bagian dari ketentuan syariat Islam yang mempersulit seorang suami menceraikan istrinya, itu adalah ketentuan larangan menjatuhkan talak saat istri haid. Tidak boleh seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya saat istrinya mengalami haid, atau dia talak istrinya saat istrinya suci, tapi di masa suci itu sudah terjadi hubungan suami istri. Tidak boleh. Masa bolehnya menjatuhkan talak itu adalah pada saat sang istri suci dan belum terjadi hubungan suami istri di masa suci itu. Saya ulang, dilarang bagi suami menjatuhkan talak kepada istri saat istri haid atau saat istri suci tapi sudah terjadi hubungan suami istri di masa suci itu. Nah, ini bisa dilihat di Al-Quran surah At-Talaq ayat yang pertama dan merujuk kepada penafsiran para ulama salaf. Nah, kemudian juga hal-hal yang membuat seorang istri akan semakin
mencintai suaminya, itu hendaknya sang suami membantu pekerjaan istrinya. Nah, Anil Aswad, dari Al Aswad qala sa'altu Aisyata, dari Al Aswad ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitih, apakah yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau? Qalat, Aisyah berkata, kana yakunu fi mihnati ahlihi, ta'ni khidmata ahlihi, fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Dari Al-Aswad ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, apakah yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau? Aisyah berkata, beliau biasa membantu keluarganya. Apabila tiba waktu sholat, beliau keluar menuju sholat. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang perlu disampaikan juga adalah orang yang terbaik adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap istrinya atau keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas. Nah, kemudian ketentuan lain yang perlu diperhatikan adalah seorang suami jangan memukul istri secara zalim. Kalau ada seorang memukul orang lain, meskipun cuma satu kali pukulan, akan mendapatkan kisos, balasan pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man daraba sautan zulman uqtussa minhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencambuk satu kali cambukan secara zalim, ia akan dikisos, akan dihukum balas pada hari kiamat. Barang siapa yang mencambuk satu kali cambukan secara zalim, ia akan dikisos, dihukum balas pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Al-Bazzar dan At-Tabarani, dinilai sebagai hadis yang hasan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jangan sampai kita menyiksa anak kita, istri kita secara zalim, karena akibatnya justru kita yang terancam disiksa Allah Subhanahu wa ta'ala karena menyiksa orang. Mentang-mentang kita punya kuasa, badannya lebih kuat, istri dan anak-anak lemah misalkan, kemudian sang suami semena-mena menyiksa istri dan anaknya. Hati-hati dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Sesungguhnya Allah menyiksa orang yang menyiksa orang lain di dunia. Sesungguhnya Allah
akan menyiksa orang yang menyiksa orang lain di dunia. Ini hadis riwayat Muslim. Innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Nah, berikutnya pembahasannya adalah berkaitan dengan 5 hak istri terhadap suaminya. Ada 5 hak istri terhadap suaminya. An Hakim bin Muawiyah al-Qushairi an abihi qala, dari Hakim bin Muawiyah al-Qushairi, dari ayahnya, ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih, apakah hak istri kita terhadap kita? Apakah hak istri kita terhadap kita? Qala, Nabi SAW menyebutkan 5 hal. Yang pertama, an tut'imaha idza ta'imta, engkau beri makan kepadanya jika engkau makan. Jangan sampai engkau kenyang, istrimu kelaparan di rumah. An tut'imaha idza ta'imta, engkau beri makan kepada istrimu jika engkau makan. Nah, karena itu kebiasaan yang tidak baik kalau seorang laki-laki yang sudah menikah masih suka main-main dengan temannya, nongkrong, misalkan makan-makan yang enak, tapi nggak pernah membelikan makanan-makanan yang seperti itu untuk istrinya. Nabi menyatakan an tut'imaha idza ta'imta, engkau beri makan kepada istrimu sebagaimana engkau makan. Yang kedua, wa taksuha idza tasaita, engkau beri pakaian kepadanya jika engkau berpakaian. Jangan sampai sang suami begitu sering dan banyak beli pakaian ganti-ganti yang baru, tapi dia sama sekali tidak pernah memberikan pakaian untuk istrinya. Yang ketiga, wala tadribil wajha, jangan engkau memukul wajah. Haram memukul wajah. Wala tadribil wajha, jangan engkau pukul wajah. Yang keempat, wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan dia, jangan menjelek-jelekkan istri. Nah, mengatakan fisiknya sudah jelek, atau ada yang dengan ungkapan lain menyakitkan istrinya. Sampai seorang suami pernah bilang, aku sudah ilfil sama kamu. Nah, aku sudah ilfil. Itu namanya tuqabbih, menjelek-jelekan istri. Masuk dalam kategori larangan Nabi SAW. Yang kelima, wala tahjur illa fil bait, jangan memboikot istri kecuali di dalam rumah. Jangan memboikot istri kecuali di dalam rumah. Ada seorang suami istri yang ketika bertengkar, orang di luar rumah tahu mereka bertengkar. Itu tidak boleh. Kalau Anda mau menerapkan hajar kepada istri, sementara tidak mengajak dia bicara, dalam waktu yang sebentar saja, menerapkan boikot dengan kadar yang ringan,
itu di rumah saja. Jangan di luar rumah istri tetap diterapkan hajar terhadapnya. Nah, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah, kalau yang ini adalah berkaitan dengan kewajiban istri, larangan istri menolak ajakan suami yang ingin melampiaskan syahwatnya secara halal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat an taji'a la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Idza da'a ar-rajulu imra'atahu, apabila seorang laki-laki memanggil istrinya, ila firasyih, dipanggil ke ranjangnya, ke tempat tidurnya, fa'abat antaji'a, tetapi istrinya itu enggan untuk datang, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat akan melaknat wanita tersebut hingga pagi. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firasyih, jika seorang laki-laki memanggil istrinya ke ranjangnya, fa'abat an taji'a, kemudian dia enggan untuk datang, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat akan melaknat wanita tersebut hingga pagi. Laknat itu artinya didoakan supaya jauh dari rahmat Allah, waliyadzubillah. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wanita menolak ajakan suaminya ketika suaminya ingin berhubungan badan, meskipun di atas pelana unta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Jika seorang suami meminta istri berhubungan badan meski si istri berada di atas pelana unta, ia tidak boleh mencegahnya. Jika seorang suami meminta istri berhubungan badan meski sang istri berada di atas pelana unta, ia tidak boleh mencegahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, pernah ada kasus ini karena tidak memiliki ilmu, ya. Ada sebuah kasus yang memprihatinkan. Seorang wanita ini kerja di luar negeri, jadi TKW, ya. Dan sebenarnya hal seperti itu kan memang ada pelanggaran syar'i. Seorang wanita dilarang untuk safar tanpa mahram. Tapi kita tidak terlalu membahas itu. Bertahun-tahun lamanya dia kemudian pulang dan suaminya datang. Dia ketemu dengan suaminya. Saat itu suaminya ingin, karena sudah rindu, ingin melampiaskan syahwatnya kepada sang istri, tapi istri ini rencananya masih mau tanya kepada seorang ustadz atau tokoh agama, apa kiai. Maka dia menolak sang suaminya. Tapi karena sang suami sedang menggebu-gebu dan sang istri berusaha menolaknya sekuat tenaga, akhirnya terjadi percekcokan, bahkan perkelahian yang sampai terjadi pembunuhan. Padahal sebenarnya tidak ada yang memutus ikatan pernikahan kalau tidak ada
ucapan talak dari suami atau gugatan cerai berupa khulu dari istri kepada suami dengan bayar tebusan atau keputusan pengadilan. Mereka sebenarnya masih ikatan suami istri, meski lama sekali tidak ketemu. Selama tidak ada ucapan talak, tidak ada ucapan khulu yang tebusannya dibayarkan dari istri kepada suami atau keputusan pengadilan, sebenarnya ikatan pernikahannya masih terus berlangsung. Tapi karena tidak mengetahui ilmunya, yang terjadi justru kondisi yang memprihatinkan sampai terjadi pembunuhan. Kemudian juga, meskipun pembahasan ini termasuk pembahasan yang cukup riskan untuk disampaikan, tapi penting karena sebagian orang masih belum mengetahuinya. Kalau istri sedang haid, tidak ada halangan bagi suami untuk melampiaskan syahwatnya kecuali melakukan jima atau berhubungan badan melalui dubur. Dengan cara yang lain, dengan cara apa saja, selama tidak terjadi persetubuhan atau hubungan badan melalui dubur, maka itu boleh-boleh saja. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik, annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. Dari Anas bahwasanya orang-orang Yahudi kalau istri mereka haid, mereka tidak mau ngajak makan bersama istri, kalau orang Yahudi, dan juga tidak mau berhubungan dengan istrinya di rumah. Fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang boleh dilakukan seorang suami terhadap istrinya dalam kondisi istrinya haid? Sedangkan tetangga-tetangga kita orang Yahudi itu sikapnya terhadap istrinya benar-benar dijauhi. Sekedar makan satu meja atau makan berdampingan, mereka tidak mau. Nah, fa'anzalallahu ta'ala, kemudian turunlah firman Allah ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 222, wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid, tentang darah haid. Katakanlah darah haid itu kotor, najis, dan jauhilah wanita di tempat keluarnya haidnya. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u kulla syai'in illan nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali hubungan badan. Ketika sang istri sedang haid dan sang suami ingin melampiaskan syahwatnya secara halal, maka boleh saja melakukan apa saja asalkan bukan hubungan badan. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Baik. Sebelum kita lanjut, tersisa sedikit pembahasannya. Ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan, mungkin ada koreksi atau pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Nah, barakallahu fikum. Pak Abu Ayun, bagaimana?
Nah, jadi apakah ada khilafiyah para ulama, perbedaan pendapat ulama tentang masalah jika dalam kondisi sang istri haid, kemudian sang suami melampiaskan syahwatnya melalui dua paha. Benar, ada perbedaan pendapat ulama dalam hal boleh tidaknya. Tapi insya Allah pendapat yang rojih boleh. Pendapat yang rojih boleh berdasarkan hadis riwayat Muslim yang tadi kita bacakan, isna'u kulla syai' illan nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali pernikahan, maksudnya hubungan badan. Nah, Allahu a'lam. Kita lanjutkan tentang tahapan memperbaiki keadaan istri yang nusyuz. Kalau ada kasus atau kondisi istri nusyuz, nusyuz itu membangkang dan mau patuh kepada suami. Alhamdulillah, bimbingan Allah dan Rasulnya begitu lengkap di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi manusia, termasuk masalah rumah tangga. Ketentuan untuk memperbaiki keadaan istri yang nusyuz itu ada di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 dan 35. Quran surah An-Nisa ayat 34 dan 35 sebagai panduan untuk memperbaiki keadaan istri yang nusyuz, mulai menampakkan pembangkangan tidak taat kepada suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallati takhafuna nusyuzahunna. Perempuan-perempuan, maksudnya istri-istri yang kalian khawatirkan akan nusyuz. Langkah pertama, fa'idhuhunna. Berilah mereka nasihat. Itu tahapan pertama. Yang disampaikan oleh para ulama, sebagian orang langkah pertama langsung pukul. Itu salah. Kebanyakan suami, terutama yang tidak berilmu, yang tidak terbimbing di atas sunnah, ketika melihat istrinya nusyuz, langkah pertama langsung mukul, langsung KDRT. Itu sangat salah, bertentangan dengan bimbingan Al-Quran. Yang pertama, fa'idhuhunna, nasihati mereka. Nasihati mereka itu artinya sampaikan motivasi untuk kembali taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf, ancam dengan ancaman-ancaman Quran, hadis, nasihat-nasihat yang menyentuh mereka. Fa'idhuhunna. Kalau nasihat tidak mempan, berlaku tahapan berikutnya, wahjuruhunna fil madaji. Tinggalkan mereka di tempat tidur, pisah ranjang, atau satu ranjang tapi punggung-punggungan. Nah, diboikot di ranjang. Itu tahapan kedua. Tahapan ketiga, kalau tidak mempan, wadribuhunna, baru pukul, boleh, pukulan yang mendidik. Tapi ingat ketentuan memukulnya itu, wala tadribil wajha, jangan memukul wajah. Seperti hadis riwayat Abu Dawud yang tadi kita baca tentang 5 hak istri terhadap suaminya. Tidak boleh memukul wajah, juga dilarang memukul dengan pukulan yang mencederai. Yang itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Kalau terpaksa memukul, jangan dengan pukulan yang mencederai. Mencederai artinya menimbulkan luka, menimbulkan patah tulang, menimbulkan bekas, menimbulkan sakit berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Tidak boleh seperti itu kadar pukulannya.
Nah, kalau kemudian dia taat, itulah yang diharapkan. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau mereka taat kepada kalian setelah dipukul jera, mulai lurus lagi. Fala tabghu 'alaihinna sabila. Jangan kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Ngungkit-ngungkit kesalahannya, ya, ditambah dengan hukuman lain. Dia sudah jera, dia sudah lurus. Jangan cari jalan lain untuk menyusahkan dia. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Kalau ternyata tahapan-tahapan tadi masih gagal, nasihat sudah, diboikot, diranjang sudah, dipukul dengan pukulan kasih sayang sudah, masih tetap nusyuz, tahapan berikutnya seperti yang disebutkan di ayat ke-35 dari surah An-Nisa, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Jika kalian khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya sampai pisah, utuslah seorang hakim juru damai dari keluarga laki-laki dan hakim dari keluarga perempuan. Nah, dicari kira-kira orang yang bijak dari perwakilan keluarga laki-laki siapa, dari keluarga perempuan siapa. Jangan yang mudah emosi, tapi orang yang bijak, berkepala dingin, ya, mudah untuk diajak diskusi dan benar-benar ingin kebaikan, yang tidak berat sebelah. Meskipun dia kerabat laki-laki, tapi dia akan berusaha mempelajari masalah, kemudian mencari solusinya, tidak selalu berpihak kepada sang laki-laki. Cari yang bijak. Dua orang ini, perwakilan keluarga ini, berembuk sambil terus melakukan mungkin investigasi, sebabnya apa, kenapa engkau begini, tidakkah sebaiknya begini. Kemudian berembuk, berunding. Sekali lagi dengan adil, bukan dengan tujuan menang-menangan, bukan. Iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau memang keduanya menginginkan perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada keduanya, akan Allah beri petunjuk supaya mereka kembali bersatu dan kembali baik hubungannya. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Quran surah An-Nisa ayat 34 hingga 35. Nah, kemudian berkaitan dengan istri, itu ada yang baik akhlaknya, ada yang buruk akhlaknya. Nabi menjelaskan kriteria istri yang baik adalah khairun nisa man tasurruka idza ubsirat. Sebaik-baik wanita, sebaik-baik istri adalah yang menyenangkanmu ketika dipandang. Ketika suami memandangnya, istri menyenangkan suaminya. Wa tuti'uka idza umirat. Dan dia taat kepadamu, wahai suami, ketika dia diperintah. Wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malika. Dan sang istri menjaga dirinya dan hartamu ketika engkau tidak ada di rumah. Sebaik-baik wanita, sebaik-baik istri adalah
yang menyenangkanmu ketika dipandang, mentaatimu ketika diperintah, dan menjaga diri maupun hartamu ketika engkau tidak ada di rumah. Ini hadis riwayat At-Tabarani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Ada juga ucapan dari Umar bin Al-Khattab. Kata Umar, mastafada rajulun aw qala abdun ba'da imanin billah khairan min imra'atin hasanatil khuluq wadudin waludin. Tidaklah seorang laki-laki atau seorang hamba mendapat manfaat kebaikan yang lebih besar setelah iman kepada Allah dibandingkan istri yang baik akhlaknya, penyayang, lagi subur. Subur itu artinya berpotensi melahirkan banyak anak. Tidaklah seorang laki-laki atau seorang hamba mendapat manfaat kebaikan yang lebih besar setelah iman kepada Allah dibandingkan istri yang baik akhlaknya, penyayang, lagi subur, banyak anak. Wa mastafada rajulun ba'dal kufri billah syarran min imra'atin sayyi'atil khuluq hadidatil lisan. Dan tidaklah seorang laki-laki mendapat keburukan yang lebih besar setelah kekafiran terhadap Allah dibandingkan seorang wanita yang kasar ucapannya. Tidaklah seorang mendapatkan keburukan yang lebih besar setelah kekafiran terhadap Allah dibandingkan ia punya istri yang kasar ucapannya. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya. Kita rangkum beberapa hal yang juga bisa disebutkan di akhir kajian kita. Poin-poin kiat sukses membina rumah tangga ada 7 poin dalam catatan saya. Yang pertama, mendasarkan pada ilmu dan ketakwaan. Membina rumah tangga didasarkan pada ilmu dan ketakwaan. Ilmu itu bersumber dari Quran dan sunnah Nabi yang sahihah dengan pemahaman para ulama salaf maupun ulama-ulama setelahnya yang mengikuti mereka dengan baik. Yang pertama, mendasarkan pada ilmu dan ketakwaan. Seorang suami harus berilmu, seorang istri harus berilmu. Kalau dia belum tahu ilmunya, saat dibimbing dengan ilmu dia mau lurus. Tidak mungkin orang tahu segalanya, tapi ketika dia tidak tahu dan salah, dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada pihak yang telah didolimi, kemudian lurus lagi dengan bimbingan ilmu. Kemudian yang kedua, untuk membina rumah tangga yang baik, seorang suami harus menjadi qawwam dalam keluarganya. Qawwam itu pembimbing, pembina, pelindung, pengayom, pengajar kebaikan bagi keluarganya, yang bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Ketika nilai qawwam kurang, maka bisa jadi ada ketidakseimbangan dalam kehidupan rumah tangga dan bisa berakhir dengan kondisi yang tidak diharapkan. Qawwam itu ada unsur ketegasan, tapi tidak kasar, juga tidak lembek, membiarkan semua kemaksiatan dilakukan. Dia tegas di atas prinsip yang benar, di bawah bimbingan Quran dan Sunnah. Yang ketiga, baik suami maupun istri perlu menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dia paham pasangan saya ini kurang dalam hal ini, tapi saya maafkan sudah, karena dia punya kelebihan dalam hal ini. Kalau kalian benci salah satu perangai dari istri kalian, bisa jadi Allah memberikan padanya kebaikan yang banyak.
Yang keempat, berhias dengan sifat kasih sayang dan menjauhi kezaliman. Berhias dengan sifat kasih sayang. Kalau mawaddah sudah pudar, rahmah jangan sampai hilang. Kalau rahmah masih ada, harapannya seorang suami tidak akan mendolimi istrinya. Seperti ucapan Al-Hasan Al-Basri yang pada kajian sesi pertama kita telah sampaikan, nikahkan putrimu kepada orang yang takut kepada Allah. Kalau dia mencintai istrinya, dia akan memuliakan. Kalau dia benci kepada istrinya, dia tidak akan mendoliminya karena dia takut kepada Allah. Kemudian yang kelima, mudah memaafkan dan meminta maaf ketika salah. Suami istri juga mudah memaafkan dan mudah minta maaf ketika salah. Berlapang dada mengakui bahwa dia salah. Yang keenam, menerapkan sikap sabar dan syukur secara benar. Sabar dengan beberapa kekurangan yang ada pada pasangan, bersyukur karena memiliki pasangan yang punya kelebihan-kelebihan yang tidak setiap orang punya kelebihan itu. Nah, yang ketujuh, menjalankan kewajiban masing-masing dan tidak selalu menuntut haknya dipenuhi. Menjalankan kewajiban masing-masing, suami menjalankan kewajibannya, istri menjalankan kewajibannya, dan jangan selalu menuntut haknya selalu dipenuhi. Nah, ini poin-poin kiat sukses membina rumah tangga yang dirangkum dari pemaparan dalam 2 sesi kajian ini dengan sedikit tambahan faedah. Nah, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.